Saya akan masuk dalam tema khotbah The Hidden Power. Kuasa yang tersembunyi. Mulai minggu ini, kalau saya berdiri di mimbar ini, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk disampaikan dalam tema The Hidden Power akan saya bagikan kepada saudara. Siapa sih yang gak pengen punya kuasa di dalam hidup di dunia ini? Siapa sih yang gak kepengen ketika kita membaca Alkitab, melihat nabi, melihat hakim, melihat rasul, melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib, terus kita tidak ingin mengikuti itu semuanya. Banyak kali kita itu hanya sekedar menjadi pengaku. Ketika nonton di YouTube, lihat dalam KKR, ada hamba Tuhan yang bisa mempraktekkan kuasa. Kita hanya sampai level kagum kepada orang tersebut. Padahal kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh, kita semua bisa mengerjakan hal itu. Cuma kita terlalu memasung diri kita, membatasi diri kita. Kita selalu menganggap bahwa kita ini hanya orang biasa, hanya jemaat biasa. Itu bukan pekerjaan kita, itu bukan pelayanan kita. Dan yang parahnya, banyak orang Kristen berkata, itu bukan tugas kita. Sehingga ketika orang Kristen berkata, itu bukan tugas kita, itu tugas kamu, itu bukan tugas kita, itu tugasnya jemaat pendeta, itu bukan tugas kita, itu tugasnya orang yang mengaku hamba Tuhan, maka selesailah itu. Kita hanya sebagai penonton sepanjang hidup kita di bumi, meskipun kita punya iman Kristen yang luar biasa. Dan ini salahnya, saudara. Saya pulang dari Surabaya membawa banyak cerita. Bahkan 50%-nya aja belum saya bagikan kepada istri saya. Dan saya ingin membagikan itu kepada saudara dalam bentuk tema khotbah. Sebab saya mengalami apa yang namanya perubahan paradigma sungguh ketika saya pulang dari tur 2 minggu kurang lebih dari Jawa Timur ini. Mari sama-sama kita buka dan kita belajar apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dalam seri Hidden Power yang pertama, saya mau bicara mengenai The Hidden Power of Fasting. Puasa atau kuasa yang tersembunyi dari kita yang berpuasa. Topik puasa sering jadi hal yang dilematis dalam kehidupan Kristen. Satu sisi ada kelompok Kristen yang menekankan puasa, harus puasa, dikit-dikit puasa. Tapi sisi yang lain, sebagian besar gereja itu agak mengernyitkan dahinya ketika kita ngomongin soal puasa. Seolah-olah puasa itu adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang bukan Kristen banget gitu. Puasa itu bicara mengenai kepercayaan atau syahadat dari agama lain. Dan ini fakta, saudara. Saya sampai umur 27 tahun berada dalam satu gereja yang sama sekali tidak pernah mengajarkan soal puasa. Sehingga saya sampai usia 27 tahun itu, saudara, itu ketika dengar ada orang Kristen puasa, saya langsung dalam hati saya sesak ini. Ya. Sebab dalam paradigma saya, puasa itu tidak pernah ditekankan dalam kekristenan. Buktinya di mimbar gereja saya sama sekali tidak pernah diajarkan soal puasa dan pentingnya puasa. Seolah-olah puasa itu hanya zaman dulu, puasa hanya zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak lagi ditekankan. Apa benar kata Alkitab seperti itu? Saudara, ya sama-sama ya. Saya selalu mau nge-push, saudara. Ini salah satu yang dikritik oleh seorang nabi yang saya ketemukan di Surabaya, Jawa Timur. Nabi itu nggak saya kenal. Saya ke sana pengen bertemu dengan dia. Terus dia duduk di depan saya. Terus dia mendoakan saya. Salah satu kalimat yang dia ucapkan, kamu terlalu nge-push jemaatmu. Tapi saya berkata dalam hati, jemaat itu harus di-push untuk pemahamannya lebih lagi. Ya. Tapi orang ini, nabi ini berkata, jangan terlalu bernafsu mengajak jemaatmu sampai ke level dirimu. Tapi saya dalam hati berkata, ya gue akan nafsuin lagi. Gue akan paksa lagi. Tapi harus saya ajarkan. Saya pengen semua jemaat di Doe ini, orang-orang yang beribadah di Doe ini, kalau nanti dengar di YouTube ini, ya, saya pengen menjadi jemaat yang benar-benar luar biasa, penuh kuasanya. Kenapa kata Alkitab soal puasa ini? Mari sama-sama jangan keraskan hati. Nah, kalau kita belajar di perjanjian lama, puasa itu bukan milik tradisi orang-orang Israel saja, Bapak.
Ini kesalahan banyak orang Kristen. Puasa itu ternyata dalam dunia perjanjian lama itu sudah jadi budaya dunia zaman itu. Salah satu contoh, kita buka Daniel pasal 6 ayat 19. Ada orang kafir, raja kafir yang berpuasa. Daniel pasal 6 ayat 19. Bersama saya, 3, 1 ya. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ini bicara mengenai Raja Darius yang galau karena dia baru menjerumuskan Daniel ke goa singa. Raja Darius dikatakan di pasal 6 adalah raja orang Media. Dia penerus dari Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babel. Setelah Nebukadnezar mati, Babel runtuh, muncullah kerajaan baru yang namanya Media. Muncullah raja yang namanya Darius ini, saudara. Raja Darius, raja kasir, bukan orang Israel, tapi Darius ketika dia susah hatinya, Alkitab yang ngomong, dia berpuasa semalam-malaman. Yang saya mau tekankan, bicara mengenai puasa bukan eksklusif milik orang Yahudi, bukan eksklusif milik Alkitab. Orang kafir pun sudah punya budaya berpuasa. Jadi kalau kita belajar begini, saudara, kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan itu dalam sejarahnya terhadap kita selalu memberikan muatan-muatan baru terhadap hal-hal yang sudah ada. Saya ulangi lagi. Tuhan ketika mengajar Israel itu tidak sekedar hanya memberikan pengajaran-pengajaran baru, tapi memberikan muatan-muatan baru terhadap hal-hal yang sudah ada. Nah, kasih Tuhan di mata Tuhan. Puasa dalam dunia perjanjian lama adalah ekspresi dari orang berkabung, orang bersedih. Maka kalau di perjanjian lama ada orang bersedih, orang berkabung, maka biasanya sedihnya dia, duka citanya dia, kabungnya dia diikuti dengan puasa. Dan sangat identik dalam dunia perjanjian lama itu. Namun secara umum dalam perjanjian lama, ekspresi puasa adalah ekspresi ketika orang-orang percaya mencari belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita tentang di Niniwe. Saya sudah pernah khotbah tentang Yunus ini. Niniwe adalah ibu kota Assyria. Ini juga bangsa kafir, saudara. Ketika Yunus datang ke kota itu, Yunus hampir tidak berekspektasi bahwa negeri itu akan dipulihkan Tuhan. Tapi ketika Yunus berkata, negeri ini akan ditumbang-balikan Tuhan, negeri kafir Niniwe, Assyria ini bertobat semuanya, berkabung semuanya, berpuasa semuanya. Mereka minta belas kasihan Tuhan sehingga akhirnya apa? Hukuman Tuhan tidak dijatuhkan atas Niniwe. Dalam ekspektasi, dalam ekspresi perjanjian lama, berpuasa juga merupakan salah satu wujud dari orang yang bertobat. Menarik nih, ya. Kalau kita membaca Esther, kalau kita membaca Niniwe tadi, Yunus, di kitab Esther, saudara, orang Yahudi hampir dibunuh sama orang yang namanya Haman itu. Maka Esther memaklumkan puasa 3 hari supaya orang-orang Israel yang ada di Puri Susan kurang lebih, dan yang ada di negeri itu, di setiap kota, untuk berpuasa sehingga bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Esther, itu penyelamatan Tuhan terhadap Yahudi, terhadap orang-orang Israel begitu luar biasanya. Ya, saya sudah tahu ceritanya, tapi belum lama, beberapa hari lalu, saya baca utuh kitab Esther pelan-pelan lagi. Oh, itu kerangkanya penyertaan Tuhan yang ajib itu, yang ajaib itu, benar-benar kelihatan. Gara-gara orang Israel mau mendengarkan Ratu Esther untuk berpuasa 3 hari lamanya. Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kemudian dalam perjanjian baru? Seringkali orang Kristen berkata, ya itu perjanjian lama, Pak. Itu adalah perjanjian yang lama, yang jadul. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Bagaimana pengajaran perjanjian baru soal puasa? Nah, disinilah problematika muncul. Kenapa muncul? Karena rupanya kita harus jujur, di perjanjian baru tidak pernah ada perintah dari Tuhan Yesus maupun para rasul untuk orang-orang percaya berpuasa. Itu yang menjadi pegangan banyak gereja di luar sana yang tidak lagi menganggap penting arti dari puasa itu. Sehingga banyak orang Kristen di luar sana, kalau kita bertemu dengannya, terus dia ngajak makan kita, terus kita bilang kita sedang puasa, mereka mengenyitkan dahi. Saya masih pernah dengar, saudara, ketika saya berpuasa, terus ada orang menyentuh, lu mau jadi mualaf?
Dikatakan begitu. Seolah-olah puasa bukan ciri khas orang Kristen lagi. Kenapa orang Kristen kebanyakan seperti itu berpendapatnya? Mari sama-sama kita buka dalam Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini latar belakangnya kenapa orang Kristen kebanyakan tidak lagi menganggap puasa itu penting dalam iman mereka kepada Tuhan. Ayat 18, 19, 20 bersama saya. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara, di ayat-ayat ini jelas ada 3 kelompok orang yang punya pemimpin di zaman Perjanjian Baru. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu, saudara, punya partai 2 besar, partai Saduki dan partai Farisi. Partai Saduki itu begitu eksklusif, saudara. Tidak semua orang bisa jadi penganut atau pengikut partai Saduki. Why? Karena yang bisa menjadi penganut partai Saduki hanya orang-orang yang aristokrat, orang-orang yang punya darah biru, orang-orang yang punya darah imam. Karena kata Saduki diambil dari kata Sadok. Bapak Ibu ingat, Sadok adalah salah satu imam besar yang ada di Perjanjian Lama. Maka pemahaman umum, orang-orang Saduki adalah orang-orang yang punya darah Sadok. Maka untuk menjadi anggota partai Saduki, ya harus punya darah biru. Karena ini darah biru, saudara, maka tidak bisa down to earth. Gak bisa orang biasa itu bisa mengikuti partai ini. Partai yang besar adalah partai Farisi, saudara. Partai Farisi di partai yang besar. Di zaman Perjanjian Baru muncul kemudian adalah gerakan yang baru yang namanya partai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjadi fenomenal zaman itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada guru di zaman Perjanjian Baru sebelum Yohanes Pembaptis yang kelakuannya kayak Yohanes Pembaptis. Semua orang tahu Yohanes Pembaptis itu anaknya siapa? Anaknya Imam Zakaria. Semua orang tahu kalau bapaknya imam bekerja di Bait Allah, maka anaknya juga menjadi imam bekerja di Bait Allah. Tapi Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu tahu, dia tidak mau melayani Tuhan di Bait Allah, tapi tidak meninggalkan tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Dia keluar dari Bait Allah karena menganggap Bait Allah itu tempat yang sekarang sudah menjadi najis. Banyak politik di sana, banyak orang bermain uang di sana, mamon berpuasa di sana. Dia tinggalkan Bait Allah untuk melayani Tuhan. Di mana? Kalau kita membaca sejarahnya, dia teriak di padang gurun, "Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat." Semua rabi, semua orang yang punya guru, yang punya murid di zaman itu, tidak ada yang teriak-teriak di padang gurun. Kalau Bapak Ibu memahami Perjanjian Baru, semua guru itu kepengen mendapatkan tempat yang terutama di Bait Allah supaya dia bisa duduk dan murid-muridnya duduk di depannya. Yohanes Pembaptis tidak demikian. Maka ketika ada Yohanes Pembaptis muncul, itu orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis berduyun-duyun, berboyong-boyong, ribuan orang. Saya sangat percaya itu. Kemudian ketika Yohanes Pembaptis mulai masuk penjara, muncullah Yesus dengan 12 murid modalnya. Kemudian berkembang menjadi kelompok 5.000 orang simpatisan paling tidak. Sebab Yesus berkata dalam firman dalam Injil, dia pernah memberi makan 5.000 orang, itu simpatisan Yesus. Peristiwa 5 roti 2 ikan terjadi pada sore hari Pak. Alkitab katakan dari pagi, siang, sampai menjelang sore, semua orang itu duduk diam mendengarkan apa yang Yesus khotbahkan di tepi pantai itu. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi di saat itu. Nah, ada 3 kelompok besar zaman Perjanjian Baru. Ya. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, orang Farisi mengajar murid-muridnya berpuasa. Yohanes Pembaptis mengajar juga murid-muridnya berpuasa. Tapi kalau dirimu tidak memerintahkan murid-muridmu untuk berpuasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari di Perjanjian Baru, orang Farisi, orang Yahudi itu terbiasa berpuasa. Ini menarik loh. Ini Bapak Ibu, makanya kalau mau mengerti Alkitab itu harus membaca dengan sungguh.
belajar soal dunia Alkitab. Jadi meskipun puasa itu tidak pernah diajarkan di dalam perjanjian baru, tapi puasa dalam konteks perjanjian baru, dengarkan saya, terutama yang mau lagi sekolah, kita mau buka STT, dengarkan saya. Ya, mungkin tidak diajarkan di situ, tapi saya sudah mengajarkan di sini. Di zaman perjanjian baru, semua orang yang namanya Yahudi, punya darah Abraham, Ishak, dan Yakub, itu sudah bergaya hidup berpuasa. Saya pernah ngomong juga tentang hal misalnya persepuluhan. Persepuluhan itu nggak pernah diajarkan di perjanjian baru, Pak. Tapi bukan berarti persepuluhan itu tidak penting. Sama dengan berpuasa tidak pernah diajarkan di perjanjian baru. Tapi yang namanya berpuasa dan memberikan persepuluhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan itu sudah menjadi gaya hidup orang-orang Yahudi. Karena sudah menjadi gaya hidup, kebiasaan orang Yahudi, maka tidak lagi ada urgensinya Tuhan mengajarkan hal itu. Makanya kalau kita bicara mengenai puasa, Tuhan cuma mengkritik gaya puasa orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau puasa biasanya itu tabur mukanya dengan bedak, Bapak Ibu, sehingga kelihatan beda dengan muka orang lain. Terus mukanya itu disepet-sepetin, bibirnya dibuat kering, terus tampangnya dibuat lesu. Itu yang dikritik Tuhan. Nanti baik-baik baca di Alkitab. Berarti Yesus ketika mengkritik gaya hidup berpuasa orang-orang Yahudi, Yesus tahu bahwa berpuasa itu sudah dikerjakan oleh semua orang. Kalau kita mempelajari sejarah, Lukas 18 kita bukain. Lukas 18 ayat yang ke-12. Ya, kita baca 3, 1, ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Siapa yang ngomong ini? Kalau Bapak Ibu membaca konteks ceritanya, ini bicara mengenai orang kaya atau orang-orang Yahudi yang punya darah atau berpartai Farisi ketika bicara kepada Yesus. Ya, kalau kita membaca ayat 9, ayat 10, ayat 11-nya, orang Farisi itu biasanya berdiri berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, itu doanya orang Farisi. Bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kalau ayat kita baca 12-nya, aku, kata si Farisi ini, berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini udah budaya, saudara. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu. Tradisi mengatakan puasanya Senin, Kamis. Maka kalau Bapak Ibu dengar ada orang seberang berpuasa Senin, Kamis, itu bukannya hadis mereka, itu bukan sunnah mereka, itu adalah adopsi dari pengajaran orang-orang Yahudi. Orang Farisi itu berpuasa Senin, Kamis. Kenapa Senin, Kamis? Ada sejarah tradisinya, Bapak Ibu. Karena orang Yahudi sangat percaya Musa ketika naik Gunung Sinai itu naik hari Senin, turunnya hari Kamis. Maka dipahami Musa ketika naik ke Gunung Sinai, berangkatnya Senin, turunnya Kamis. Maka sepanjang Senin dan Kamis dia berpuasa. Makanya orang Yahudi berpuasa Senin sampai Kamis, atau Senin atau Kamis saja. Maka kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kalau kita bicara sejarah gereja, ada satu buku sejarah gereja yang mengatakan orang-orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula tidak mau sama dengan orang-orang Farisi. Maka mereka tetap berpuasa 2 kali seminggu, tapi bukan puasa Senin Kamis, tapi puasnya Selasa Rebu atau Selasa Jumat kalau tidak salah. Itu untuk membedakan puasa mereka dengan puasa orang Farisi. Yang saya mau katakan, baik orang Farisi maupun murid-murid Yohanes Pembaptis itu berpuasa 2 kali seminggu. Nah di sini karena dalam konteks Lukas, Markus 2 ya, ayat yang ke-18 di mana ada orang berkata, loh kami itu orang Farisi berpuasa, murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa, tapi murid-muridmu tidak. Itu maka dipahami oleh orang Kristen, orang-orang Kristen tidak perlu berpuasa. Orang-orang Kristen tidak penting untuk puasa. Dan saya berani yakin di sini nggak ada yang punya kebiasaan berpuasa. Kenapa? Karena memang ini pemahaman semua orang Kristen. Bapak Ibu mau punya puasa apa tidak? Bapak Ibu mau jadi extraordinary Christianity atau tidak? Passion saya cuma satu ketika Tuhan izinkan atau Tuhan minta saya jadi gembala.
Saudara pernah dengar saya tidak pernah bermimpi punya sesuatu yang heboh-heboh. Saya cuma kepengen saudara yang ikut saya itu level imannya beda dengan orang Kristen kebanyakan di luar sana. Saya kasih Tuhan biji mata Tuhan. Apakah perjanjian baru mengajar kita untuk tidak puasa? Apakah Tuhan tidak pernah mengarahkan kita untuk puasa? Nah, mari sama-sama kita lihat angle berbeda dari Matius pasal 6. Coba kita mulai. Matius 6. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ayat 16 sampai 18. Yesus mengajar puasa dalam konteks ini doang. Ya, bersama saya. 3, 1, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini konteks pengajaran puasa Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dengan sungguh dari banyak angle, saudara, maka kita akan menyimpulkan bahwa meskipun Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk berpuasa, terindikasi bahwa Yesus Kristus mengasumsikan bahwa murid-muridnya sudah mempraktekkan puasa. Sebab kalau Yesus tidak mengasumsikan murid-muridnya sudah bergaya hidup berpuasa, maka tidak mungkin ada pengajaran ini. Kalimatnya kan begini, dan apabila kamu, loh, kalau saya menggunakan kata apabila saudara, berarti saya mengasumsikan saudara sudah melakukan itu. Saudara-saudara, apabila saudara berdoa, loh, berarti kan saya memahami saudara sudah sering berdoa, benar nggak? Kalau saya tahu saudara tidak pernah berdoa, maka saya tidak mungkin pakai kalimat apabila kamu berdoa. Saya akan pakai kalimat berdoa saudara. Doa itu penting. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Saya akan pakai bahasa begitu. Tapi kalau saya pakai bahasa saudara-saudara, apabila saudara berdoa, maka saudara di logika saya, di pemahaman saya tahu saudara sudah berdoa. Nah, kasih dulu biji mata Tuhan. Ia memang tidak perintahkan puasa, tapi mengajar puasa yang benar dalam konteks ayat ini. Seperti saya bilang tadi, puasa sudah menjadi gaya hidup orang-orang yang hidup di perjanjian baru. Lalu untuk kita gereja now, gereja akhir zaman, apa pentingnya gereja berpuasa itu? Apa yang kita bisa dapatkan ketika kita itu berpuasa? Gereja bukan bicara organisasi, gereja adalah orangnya. Saudara, semua kita paham bahwa kita dikuasai oleh dunia yang jahat ini. Kita semua paham bahwa setan itu adalah musuh terbesar kita. Dan semua orang Kristen sadar bahwa dirinya ketika berhadapan muka dengan setan, kalau saya ngomong setan, itu bicara mengenai Lucifer, pasti orang Kristen akan ketakutan dengan sungguh. Kenapa ketakutan dengan sungguh? Karena Satan, iblis, ular tua, Lucifer itu bahkan berani berhadapan muka dengan Yesus dalam percobaan di padang gurun. Jadi jangan bilang sama saya ini saudara sudah menghadapi Lucifer lah. Ya. Saya selalu agak sedikit menguji sungguh orang-orang yang pernah bersaksi di mimbar bahwa saya pengantinnya Lucifer, saya pernah bertemu dengan Lucifer dan lain sebagainya. Sebab kalau kau pernah baca pemahaman saya yang saya tulis dalam sebuah buku, Lucifer itu adalah luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan saya berani berkata di buku itu, dengan Yesus Lucifer itu 11-12. Makanya dia berani berhadapan muka dengan Yesus di padang gurun. Kalau Lucifer nggak punya peluru, kalau Lucifer tidak punya keyakinan Yesus bisa kalah, ngapain dia sampai menggocok Yesus di padang gurun ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam? Logika sederhana aja. Kalau saya petinju,
lawan saya Mike Tyson. Saya baru punya jam terbang bertinju setahun. Mike Tyson sudah punya rekor 40 bertanding, 40 kali musuh-musuhnya KO di ronde pertama, ronde kedua. Maka saya pikir panjang kalau diadu sama orang ini, saudara. Kalau saya berani, maka saya punya ukuran, saya mampu mengalahkan dia. Tapi kalau saya ukurannya nggak mampu mengalahkan dia, ngapain, saudara? Energi saya kebuang, rekor saya bisa hancur, dan lain sebagainya. Sama dengan Lucifer, saudara. Yang saudara hadapi, jemaat Tuhan di YouTube hadapi, saya yakin bukan Lucifer, tapi baru antek-anteknya Lucifer. Dengan antek-anteknya Lucifer saja kau bisa kalah anak-anak Skewa. Ingat saudara, anak-anak Skewa itu bukan orang biasa loh. Skewa itu apa? Imam, saudara. Bapak Ibu tahu cerita anak-anak Skewa ditelanjangi sama setan-setan itu. Tapi kita lewat anak-anak Skewa, kita pikir ya anak-anak orang Yahudi biasa, ordinary children biasa, anak-anak biasa. No, anak-anak Skewa itu imam-imam, saudara, karena bapaknya Skewa itu imam. Ngusir setan itu udah pekerjaan dia sehari-hari. Cuma mereka gak shock karena melihat ada rasul yang mengusir setan pakai nama Yesus. Manifestasi setan yang keluar itu luar biasa. Maka mereka yang punya pengalaman mengusir setan itu dengan mudahnya bilang, dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu, aku usir kamu keluar. Apa yang terjadi? Yesus aku kenal. Setan-setan itu bukan Lucifer ya, setan itu anak buahnya Lucifer. Yesus aku kenal, Paulus pun aku kenal. Tapi siapa kamu? Apa yang terjadi? Orang yang kerasukan setan itu menggagahi anak-anak Skewa. Bapak Ibu, menggagahi bahasa Alkitabnya. Semuanya telanjang lari, digagahi sama setan yang menguasai orang ini. Nah, kasih Tuhan, puji mata Tuhan. Yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa penting di akhir zaman ini saudara punya power from boss, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Salah satu yang saya mau bagikan mulai minggu ini adalah tentang puasa. Coba kita belajar apa yang bisa kita dapatkan dari puasa. 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14 bersama saya. 3, 1 ya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Saul, Bapak Ibu. Tuhan bilang kepada Saul, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ketika Tuhan ngomong gini kepada Saul, Saul belum lama berkuasa, Bapak Ibu, belum lama berkuasa. Baru seumur jagung dia berkuasa. Saul berpikir nanti yang meneruskan kerajaannya adalah anak-anaknya. Dia berpikir dia akan berkuasa panjang, menjadi raja di wilayah itu. Tapi tiba-tiba Tuhan firman kepada Saul, kerajaanmu tidak akan tetap. Artinya apa? Kerajaanmu akan berhenti, dan bukan keturunanmu nanti yang meneruskan kerajaanmu ini. Kenapa? Tuhan ngomong begini, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Siapa yang berkenan di hatinya? Kita tahu ketika kita sudah baca 1 Samuel, 2 Samuel, ternyata adalah Daud. Siapa Daud dalam konteks cerita ini? Nobody. Daud belum diulang menjadi raja. Bahkan ketika Samuel disuruh Tuhan datang ke Bethlehem, masuk ke rumahnya Isai, bapaknya Daud yang namanya Isai pun tidak memperhitungkan. Bahasa yang paling ekstrimnya, memandang sebelah mata pun tidak kepada Daud. Itu ketika Samuel udah mau mengurapi salah satu anak Isai jadi raja, Daud tidak diperhitungkan. Ini peristiwanya sebelum itu. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Saul, Daud itu siapa? Belum kan siapa-siapa. Belum ketika Samuel datang aja ke rumah Isai, akhirnya Isai ingat ada satu anaknya sedang mengembalakan kambing domba. Alkitab yang ngomong, ketika Daud muncul, wajahnya masih kemerah-merahan. Berarti dia sangat muda. Ada tafsir yang mengatakan umurnya mungkin 11 tahun, 12 tahun. Berarti kalau peristiwa ini jauh sebelumnya, berarti Daud itu masih sangat kanak-kanak, umur 7 tahun mungkin, umur 8 tahun mungkin, 6 tahun mungkin. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Saul hari itu, aku sudah memilih seorang yang berkenan di hatiku.
Waduh, bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan ngomong begini kepada orang yang hari-hari itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau pahami saya ya, kalau Tuhan ngomongin orang yang berkenan di hatinya itu mengenai orang-orang, mengenai seseorang yang sudah berbuat banyak bagi pekerjaannya, saya bisa maklumkan Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan ngomong tentang orang yang berkenan di hatinya ini adalah Daud, yang notabene masih sangat kanak-kanak, sangat kecil, seumuran Silo, 7 tahun, 8 tahun. Saya heran, luar biasa. Kenapa anak kecil Tuhan bilang berkenan di hatiku, sehingga Tuhan bahkan berkata, anak kecil ini yang nanti akan menjadi ganti duduk di tahtamu, Saul. Kekasih Tuhan, puasa membuat orang menjadi berkenan di hatinya Tuhan. Tuh, apa hubungannya dengan puasa, Pak? Soal peristiwa Daud ini. Bapak Ibu tahu tidak? Daud memang punya banyak kelemahan. Daud memang punya banyak juga kelebihan. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa Daud itu punya gaya hidup berpuasa bahkan ketika dia masih kanak-kanak. Orang taunya Daud itu suka memuji Tuhan. Orang taunya Daud itu suka bermazmur. Orang taunya Daud itu kalau ada masalah selalu berdoa, karena ada mazmur tentang doa, ada mazmur ucapan syukur dan lain sebagainya. Tapi orang orang lupa bahwa Daud ini selain tetek bengek tadi, selain suka memuji Tuhan, selain suka berdoa, Daud ini punya gaya hidup berpuasa. Memang ayatnya tidak banyak dalam kitab-kitab yang ditulis olehnya, tapi dari beberapa ayat kita bisa mengerti bagaimana Daud sungguh-sungguh menganggap puasa penting untuk dirinya. Coba kita buka Mazmur 35 ayat 13. Kemudian kita siapkan Mazmur 109 ayat 24. Mazmur 35 ayat 13 bersama saya. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Perhatikan baik-baik, ini bahasa puisi. Mazmur itu bahasa puisi. Daud berkata, ini mazmurnya Daud, Bapak Ibu, bukan mazmurnya Bani Korah, ini mazmurnya Daud. Daud berkata, ketika mereka sakit, yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Barusan gue ngomong, ketika mereka sakit, yang sakit siapa? Mereka. Berarti bukan Daud kan? Halo? Nggak kalimatnya ketika aku sakit, nggak gitu saudara. Makanya saya bilang Daud itu punya gaya puasa, gaya hidup berpuasa. Kenapa? Dia bahkan berpuasa ketika masalah bukan sedang dia hadapi. Dia berpuasa ketika dia lihat ada orang mengalami masalah. Ketika mereka sakit, aku, kata Daud, memakai kain kabungku. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Berpuasa di sini tidak lain tidak bukan tidak makan, tidak minum, mematikan daging. Maka bahasa LAI menyiksa diri dengan berpuasa. Ketika Daud pakai kain kabung, menyiksa diri, matikan daging, gak makan, gak minum, gak menikmati duniawi. Alkitab yang katakan Daud yang berkata, doaku kembali timbul dalam dadaku. Halo, berapa banyak di sini yang kadang-kadang sesek itu dadanya, tercekik lehernya, karena untuk berdoa aja mikir susah, apa yang harus kudoakan? Berapa banyak di sini yang kalau doa itu kayak rutinitas, doanya kalimatnya itu aja. Bapak Ibu jangan anggap ini sambil lalu ya. Kalau kau berdoa 15 tahun kau bertobat, 5 tahun kau bertobat, setahun kau bertobat, doa yang terucap dari mulutmu kalimatnya hanya itu aja, ada something wrong dalam hatimu, saudara. Sebab doa itu bukan hafalan, doa itu bukan kebiasaan,
hati, saudara. Bagaimana mungkin 15 tahun lalu mau bertobat, sampai hari ini 15 tahun sudah bertobat, isi hatimu itu aja? Kan gak mungkin. Silo itu masih kesulitan untuk memahami bahasa Indonesia dalam pelajarannya, saudara. Kenapa saya memahami? Usianya yang terlalu dini untuk sampai di kelas 3. Silo sebenarnya belum kelas 3, mestinya kelas 2 atau kelas 1, karena umurnya baru 7 tahun, 8 tahun nanti Oktober 18. Tapi saya yakin Silo nanti 10 tahun dari sekarang, apa yang dia sulit memahami pelajaran bahasa Indonesia di hari ini, akan dia dengan mudah bisa jawab. Kemarin untuk mendeskripsikan, ya, menulis dalam bentuk kalimat saja, Silo agak kesulitan untuk merangkai kata demi kata. Tapi saya pahami. Tapi 2 tahun lagi saya yakin kalimat akan jauh lebih indah, bahkan mungkin lebih indah daripada yang saya buat. Saya bantu dia untuk membuat PR-nya itu. Tapi kita 15 tahun berdoa, berpuasa, sudah bertobat. 15 tahun jadi orang Kristen, 5 tahun jadi orang Kristen. Doa makan begitu-gitu aja. Tuhan, makasih buat berkat hari ini. Aku doa berkat ini berguna bagi kami. Berkati istriku, berkati suamiku, berkati anak-anakku. Aku percaya dengan ucapan syukur, berkat ini berguna bagi tubuh visi kami. Bayangin, 15 tahun sudah Kristen, doa makan ya gitu-gitu aja. Doa bobo juga gitu-gitu aja. Tuhan, aku mau tidur, berkati ya. Aku percaya tidurku diberkati Tuhan. Besok bangun pagi-pagi dengan tubuh yang bugar. Aku percaya Tuhan menjaga tidurku. Amin. Itu doanya Silo, saudara. Kalau Silo nanti sudah umur 20 tahun, terus saya minta doa bobo, masih kalimatnya begitu, saya langsung berkata, saya papa yang gagal mendidik anak. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Daud, kenapa Mazmurnya itu bisa kaya dengan kata? Coba. Mazmur Daud yang isinya tentang doa itu banyak. Tapi perhatikan kalimatnya. Meskipun pergumulannya sama, dia ketakutan menghadapi musuh yang jauh lebih besar, dia ketakutan mengenai banyak orang yang berusaha untuk menerkam dia. Kalimatnya beda-beda. Kenapa? Karena Daud punya keintiman yang luar biasa. Bisa muncul semua itu karena Daud sering berpuasa. Mazmur 109 ayat 24. Bahkan dari kata-kata Mazmur ini kita tahu begitu dahsyatnya ketika dia berpuasa. Mazmur 109 ayat 24. 31 ya. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Berarti puasanya Daud bukan puasa sekali sebulan, sekali setahun. Puasanya Daud puasa yang sungguh-sungguh dia kerjakan terus menerus. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu kapan dia mulai punya gaya hidup berpuasa. Tapi kalau Bapak Ibu ingat tadi saya rangkaikan mengenai Tuhan berfirman kepada Saul bahwa hari ini kerajaanmu tidak akan tetap, sebab sudah kupilih orang yang berkenan di hatiku. Padahal saat itu Daud yang kita tahu akan jadi gantinya Saul masih sangat kecil. Bisa jadi gak salah dalam ilmu hermeneutika, ilmu tafsir Alkitab kita berkata, bahkan Daud ketika masih kanak-kanak dia sudah punya gaya hidup berpuasa. Kenapa begitu? Karena bisa jadi Daud itu dianggap sebelah mata oleh keluarganya. Ada banyak tafsir yang mengatakan bisa jadi Daud itu bukan anaknya Isai. Karena kalau anaknya Isai, ketika Samuel datang ke rumahnya Isai, semua keluarkan anak-anak laki-laki, pasti makanya Isai kan ingat sama Daud. Tapi faktanya kan Isai gak ingat sama Daud. Ketika sudah dikumpulin semuanya, Samuel bilang, bukan, Tuhan bilang bukan mereka. Coba, ada gak anakmu lagi? Dia baru ingat, oh iya ada, satu lagi, sedang kambalakan kambing domba, 2-3 ekor. Mungkin karena dia bukan anak yang dicintai bapaknya, anak yang tertolak. Entah apa sebabnya kita tidak tahu, kita hanya bisa menduga-duga. Makanya Daud berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Caranya dia matikan daging supaya klik dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, orang ini berkenan di hatiku. Kekasih Tuhan, puasa. Kenapa puasa harus Bapak Ibu kerjakan? Kalau kita belajar tentang hal ini, orang yang berpuasa
akan jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Bersama saya. 3, 1 ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, lanjut. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini bicara mengenai siapa? Hana. Siapa Hana? Ayat 9, ayat yang ke-36 katakan, dia nabi perempuan. Kalau saudara mendalami Alkitab ini aneh, karena gak banyak nabi perempuan. Hakim perempuan Deborah satu-satunya. Yang disebut nabiyah perempuan di Alkitab cuma Hana. Coba cek lagi. Yang namanya spesifik ditulis hanya Hana. Nabi itu biasanya laki-laki. Bait Allah, Bapak Ibu, itu perempuan gak bisa seenaknya masuk. Sebab perempuan itu hanya diperkenankan sampai dengan pelataran. Jadi kalau Alkitab katakan Nabi Hana ini setiap hari ada di bait Allah, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia berdoa, dia berpuasa, dia beribadah di sana. Artinya apa? Dia bukan cuma ada di pelataran, tapi dia juga bisa masuk ke ruang kudus. Dia juga bisa masuk ke dalam ruang yang khusus untuk imam-imam laki-laki. Artinya apa? Semua imam laki-laki yang ada di situ menghormati perempuan ini. Ini aneh. Kenapa aneh? Perempuan itu nggak dianggap dalam konteks perjanjian baru. Makanya Yesus ketika memberi makan 5.000 orang, yang disebut cuma 5.000 laki-laki. Perempuan nggak disebut, anak-anak nggak disebut. Perempuan itu dipandang sebelah mata putih. Dan di zaman konteks itu, saudara, jadi ketika muncul ada Hana, nabi pula, perempuan pula, tidurnya sehari-hari ada di bait Allah dan dia tidak diusik oleh orang-orang yang sangat bangga dengan laki-lakinya. Berarti ada yang luar biasa dari perempuan ini. Dikatakan Alkitab perempuan yang luar biasa karena dia seorang yang berpuasa. Puasa kenapa penting, Bapak Ibu? Belajar dari Hana. Hana ini perempuan, tapi dia dikatakan nabi. Siapa nabi? Nabi adalah orang yang punya kepekaan rohani. Dia punya spiritual connection dengan Tuhan. Nabi, orang yang sangat peka dengan perkara-perkara rohani. Kenapa Hana bisa jadi seorang nabi? Alkitab katakan dia teramat sering beribadah dan berpuasa. Jadi puasa, saudara, membuat saudara semakin peka dengan Tuhan. Intuisi saudara semakin tajam. Dengan berpuasa, saudara akan semakin jelas. Sehingga ketika Hana yang sudah punya gaya hidup berpuasa diakui sebagai seorang nabi. Perhatikan baik-baik konteks ceritanya. Ketika Maria dan Yusuf datang ke bait Allah, bawa laki-laki, anak bayi yang namanya Yesus ini, ketemu sama Hana. Tidak ada yang bilang kepada Hana, siapa Maria, siapa Yusuf. Memang mereka bukan siapa-siapa. Tapi Hana langsung berkata, ini anak yang kita nanti-nantikan. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, dia beritakan kepada semua orang di bait Allah tentang siapa Yesus dan bagaimana Allah akan memakai bayi ini menjadi alatnya. Terima kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dengan berpuasa, kita akan jadi orang yang punya kepekaan tajam. Bapak Ibu tahu, kalau kita membaca Kisah 13 ayat 1, Kisah 14 ayat 23, ketika murid-murid, ketika rasul-rasul ingin memilih orang-orang tertentu dalam tugas-tugas tertentu, rasul-rasul tidak langsung mengambil keputusan. Padahal mereka punya otoritas wibawa yang luar biasa. Mereka harus berpuasa. Dan ketika mereka berpuasa, mereka tentukan orang. Perhatikan di Alkitab, apa
yang mereka tentukan terhadap orang itu benar-benar terbukti orang itu sangat membantu memperlebar kerajaan surga. Hari-hari ini mungkin kita banyak salah mengambil keputusan. Keputusan apapun. Keputusan perkara kecil sampai perkara yang besar. Kadang-kadang, saudara, saya heran dengan banyak orang Kristen yang mempertanyakan satu topik kepada saya. Kalau bagi saya, yang ditanyakan itu sangat telanjang, jelas, clear. Bagi saya nggak ada abu-abunya. Tapi untuk orang-orang tertentu, dia sampai menanyakan, berarti kan dia nggak ngerti. Saya bingung, kenapa nggak ngerti? Karena tadi, saudara, banyak orang Kristen tidak menganggap penting puasa. Sehingga kepekaannya itu nggak tajam untuk mengambil keputusan, untuk tahu benar salah, bahkan mungkin untuk membedakan tangan kiri sama tangan kanan aja dia kesulitan. Nah, kalau Bapak Ibu merasa hidupmu hari-hari ini atau kemarin atau hari ini sedang bingung menghadapi sesuatu, bingung dalam mengambil keputusan, takut salah dan lain sebagainya, takut ini hal daging atau benar dari Tuhan, saya mengajak saudara untuk punya gaya hidup berpuasa. Dengan berpuasa, saudara, maka saudara sedang mematikan dagingmu. Dengan berpuasa, saudara sedang fokus kepada Tuhan. Dengan berpuasa, saudara sedang membangun kepekaan terhadap Tuhan. Kalau kepekaan sudah tajam, saudara nggak akan takut dan nggak akan bingung mengambil keputusan. Itu makanya kalau kita bicara sama orang yang punya karunia Nabi, orang yang punya karunia Nabi itu nggak pernah ragu mengambil keputusan. Orang itu akan berani ngomong A ya A, B ya B. Orang itu tidak akan di daerah gray area, di daerah abu-abu. Hitam dan putih sangat jelas. Kasih Tuhan puji mata Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menjadi orang Kristen yang levelnya lebih tinggi lagi. Yang terakhir, apa pentingnya puasa? Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Coba kita buka Matius 4 ayat 2 bersama saya. 3-1. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang puasa Yesus. Yesus itu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Dia tahu dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Berpuasa 40 hari, 40 malam. Setelah berpuasa, laparlah dia. Ketika lapar, setan datang menggoda dia, menggocor dia, berusaha menghancurkan Yesus. Tapi Alkitab katakan Yesus bisa mengalahkan dengan mudah. Padahal yang ditawarkan setan itu adalah yang ditawarkan dia juga kepada kita. Kekayaan, kekuasaan, nama, dan dunia. Benar nggak, saudara? Kalau kelaparan, apa mudah ngubah batu jadi roti. Itu kan kita. Kita begitu bernafsu untuk memuaskan perut kita ini. Kita berusaha bernafsu untuk bisa menghidupi kedagingan kita ini. Kemudian Yesus diapain lagi sama iblis? Kalau kita membaca, ya, dia dibawa ke tempat yang tinggi, ya, diperlihatkan dunia. Dunia mau diserahkan iblis kepada Yesus. Itu yang kita inginkan, kan? Kita nggak pernah bisa puas dengan satu, pengen yang lain. Come on. Sehingga kita kan bisa bersyukur dengan hal yang kecil ini. Kita pengen yang lain lagi. Karena pengen yang lain lagi, maka yang kecil itu lepas. Nah, itu konyolnya orang Kristen. Nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada di depan mata. Nafsunya menggebu-gebu untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Sehingga yang kecil itu tidak bisa disyukuri. Saya pulang dari Surabaya, ketemu 3 orang nabi. Semua nabi itu berkata, kamu harus lebih bersyukur. Saya bingung, kurang syukur apa saya sama Tuhan? Saya nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah minta, tanya istri saya, pernah nggak saya doa minta-minta hal yang bersifat daging. Bahkan saya takut minta sama Tuhan. Karena bagi saya Tuhan sudah cukup memberkati saya dengan luar biasa. Tapi tiba-tiba ketemu 3 nabi.
3 nabi yang berbeda, yang tidak tahu masalah saya, tidak saling kenal satu dengan lainnya, berkata sama saya, kamu harus lebih bersyukur. Ya saya langsung bilang, iya Tuhan, aku mau belajar bersyukur. Syukur dengan apapun itu saja, dengan semuanya. Kasih Tuhan, ketika kita belajar bersyukur, kita bisa menikmati apa yang ada di tanganmu ini. Istrimu, suamimu, anakmu. Kalau kau nggak bisa bersyukur dengan mereka, kau nge-push mereka untuk lebih cantik, lebih tampan. Kalau kau nggak bisa puas dengan mereka, nggak bisa bersyukur dengan mereka, kau bisa mencari perempuan lain, laki-laki lain. Bermimpi itu penting, saudara. Gapailah mimpi, punyailah mimpi setinggi bintang, Alkitab dunia katakan. Tapi kita juga harus bersyukur dengan apa yang ada di depan kita. Saya pernah khotbah ini di Tower of Prayer kalau nggak salah. Gimana orang-orang yang saat itu ada di perahu bersama dengan Paulus menuju ke Roma, sedang diombang-ambingkan oleh badai 14 hari lamanya. 14 hari itu orang-orang berusaha untuk mengatur layar supaya kapal mereka nggak karam. 14 hari mereka mati-matian menyelamatkan kapal mereka karena mereka nggak mati. Paulus akhirnya berdiri di hari ke-14. Hai kalian, bahasa saya nanti baca di Alkitab. Kurang lebih Paulus berkata begini, kalian tuh capek-capek 14 hari berusaha untuk menjaga layar supaya rapi, supaya kapal nggak tenggelam. Tapi faktanya kalian nggak bisa buat apa-apa. 14 hari juga kita masih terombang-ambing dan nyaris sekarang. Sekarang berhenti makan, kata Paulus. Karena selama 14 hari energi kalian buang untuk mengurusi layar, tapi kalian nggak pernah makan. Kalian nanti mati bukan karena kapal karam, kalian mati karena kelaparan. Bapak Ibu puji mata Tuhan. Seringkali kita gitu. Atau kita nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ayo kita belajar hari ini. Memang nggak ideal yang kita miliki. Memang nggak sempurna yang kita miliki. Karena yang ideal dan yang sempurna itu nanti kau dapatkan di surga. Jangan bilang sama saya, Sylvie itu sempurna buat saya. Ada orang yang bilang itu pasti mah enak punya istri kayak Buse. Enak apaan? Dalam hati saya. Anaknya kalem dari mana? Pasti sering mengampuni Pak saya. Mengampuni apa? Tapi saya bersyukur di Sylvie. Saya di Surabaya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba rambutnya dipotong. Bayangin kayak disambil petir di siang bolong. Udah gitu yang motong bukannya capster yang bagus gitu, si Oma lagi yang motong. Padahal udah wanti-wanti sebelum ke Surabaya, kalau mau potong rambut, udahlah ambil duit, cari salon yang bagus. Gua nggak keberatan, saya bilang gitu. Ya punya istri kayak gini, mah potongin mah. Mamanya untuk agak bener gitu ya. Coba kalau mamanya logaritmanya agak hancur gitu kan bisa begini, sampai rambutnya bisa begini. Ya, bentuknya begitu tuh kayak Dora the Explorer. Tapi saya mau syukuri aja lah. Kasih Tuhan puji mata Tuhan. Tuhan Yesus bisa mengalahkan setan karena berpuasa. Dalam Matius 17 ayat 21, ada roh tertentu yang tidak bisa diusir hanya sekedar dengan berdoa, tapi harus dengan berpuasa. Bapak Ibu, musuhmu tuh sekarang bukan cuma setan-setan yang kecil-kecil, tapi Satan sudah mengirimkan panglima-panglimanya. Makanya sekarang dosa sudah begitu luar biasa mengerikan. Mengerikan. Saya kemarin ketika ke Surabaya, nunggu di Terminal 3, ketemu orang yang urusannya melobi pemerintah. Dan saya terkejut luar biasa dengan cerita orang ini. Ini pengusaha kaya, pengusaha besar, mainannya tender di pemerintahan yang nilainya bukan cuma 1M, 10M, tapi ratusan M, bahkan sampai mungkin nilai yang sangat besar. Saya nggak perlu cerita di sini, tapi langsung pemahaman saya tentang pemerintahan yang bersih itu langsung jauh.
Karena ternyata orang yang saya anggap benar, orang yang saya nilai benar saja, ternyata masih hidup terbelenggu oleh mamon itu. Bapak Ibu biji mata Tuhan, di hari-hari akhir ini musuhmu akan lebih menyerang saudara. Saya pernah berkata di mimbar ini, setan gak mungkin nyerang, maafkan saya, gak akan nyerang orang Muslim, sorry. Gak akan menyerang orang Buddhis, sorry. Gak akan menyerang orang Hindus, sorry. Gak akan menyerang orang-orang beragama lain, no. Maafkan saya kalau saya menyinggung, saya cuma pakai Alkitab saya ini. Saya ngomong di mimbar Kristen, di mimbar gereja. Setan itu hanya menyerang orang percaya. Karena hanya di Alkitab yang menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Lalu saudara, kalau Satan tahu yang bisa ke surga hanya orang Kristen, ngapain dia capek-capek energinya kebuang untuk goda orang-orang yang bukan orang percaya? Logika saya masuk nggak? Masuk kan? Jadi kalau hari-hari ini rumah tanggamu yang digocok sama setan, suamimu yang digoda sama perempuan, dirimu yang digoda sama mamon, Bu, anak-anakmu yang digoda sama narkoba, Pak, itu lumrah, Pak. Tapi ada juga pas suami-suami yang gak Kristen yang juga digoda sama perempuan. Oh iya? Tapi banyak gak perempuan-perempuan di luar gereja sana yang terikat sama mamon? Iya. Anak-anak muda di luar sana yang bukan Kristen yang terikat narkoba banyak, Pak, lebih banyak, Pak. Iya. Tapi mereka bukan digoda sama setan, mereka jatuh karena dosanya sendiri. Wong mereka belum dibereskan ke dosanya masih melekat sama mereka. Sehingga kalau dosanya masih melekat sama mereka, tentu mereka masih menikmati dosa. Gak heran. Tapi saudara yang sudah Jesus I believe in you, kalau sudah dihapuskan dosanya, kutuk dosa sudah dipatahkan dalam hidupmu, kau sudah bersih. Hidupmu kalau lempeng saja sorga sudah jadi jaminan. Setan sedang menggoda saudara, setan menggoda orang-orang kayak kita. Makanya saya tuh wanti-wanti banget sama Sean, sama Silo. Jangan dipikir saya nggak wanti-wanti. Jangan pikir saya nggak berjaga-jaga. Tanya Sean dan Silo. Setiap pagi sebelum sekolah saya doain, bahkan ketika saya di Surabaya, Silsi langsung pokoknya video call sama saya. Sekedar saya untuk mendoakan anak-anak saya. Kenapa? Saya tahu Sean, Silo itu sasaran tembak setan. Karena saya berani yakin setan nggak mungkin bisa goda saya. Saya nggak mungkin jatuh pada perempuan. Saya berani yakin. Tapi Sean dan Silo sangat terbuka jatuh dalam dosa. Maka saya sebagai mereka. Orang Ayub saja. Halo, Ayub. Setiap pagi, kalau anak-anaknya habis pesta, benar ya? Sudah motong korban. Benar ya? Sudah minta ampun sama Tuhan supaya anak-anaknya diampuni. Anak-anaknya masih kalah sama setan, dibinasakan. Benar ya? Terlebih kita. Maka gak bisa Bapak Ibu jadi orang Kristen biasa ini. Mulai punya gaya hidup berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa, Bapak Ibu akan jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dengan berpuasa, Bapak Ibu akan punya kepekaan tajam, gak akan salah dalam mengambil keputusan, dengerin saya. Dan yang ketiga, dengan berpuasa, kau punya senjata untuk mengalahkan Satan. Lakukan 3 hal ini hari-hari ini. Pak, puasa berapa lama, Pak? Puasa berapa jam, Pak? Puasa itu apa, Pak? Saudara terjemahin sendiri. Puasa kalau kita katakan gak makan, gak minum, memang iya. Tapi sebenarnya puasa itu mematikan daging. Kalau Bapak Ibu diabetes, dengarkan saya, jangan puasa gak makan, gak minum, mati saudara. Lalu kalau orang diabetes berpuasa gimana, Pak? Lalu kalau kau diabetes, tapi hari-harimu duduk di depan sinetron, nonton sinetron, itu kedaginganmu, maka puasa, matikan TV-mu. Tetap makan, tetap minum. Karena orang diabetes harus punya makan dan minum yang teratur, benar tidak? Tapi matikan kedaginganmu. Nah, kedagingan kita apa? Ada beberapa di sini yang tergantung dengan handphone. Saya punya jemaat di sini yang bisa main handphone sampai jam 4 sore, 4 pagi, nggak tidur. Saya baru dapat laporannya. Orang begini terikat dengan handphone, tahu nggak saudara?
Mau dia nggak makan, nggak minum, tapi kalau main handphone terus sampai jam 4 pagi sehingga lupa tidur, sama saja. Mendingan dia makan, dia minum, tapi handphone taruh. Kenapa? Yang mengikat diri, dia bukan makan dan minuman, tapi handphone itu. Ayo, siapa? Yang terikat sama handphone. Yang mandi pun handphone sambil shower. Jadi kalau misalnya dari sini, ini orang sakit nih. Nongkrong. Sorry ya saudara, ini sakitnya kita nih, katanya enak gitu. Ya sambil nongkrong gitu, main handphone. Sehingga ada orang di kamar mandi, katanya buang air, tapi sampai 1 jam, harus 1,5 jam. Terikat, Bapak Ibu terikat. Sehingga kita nggak bisa doa lama, apalagi kalau handphone kita di samping kita. Ayo sama-sama ya Bapak Ibu, punya gaya hidup berpuasa. Sebab saya kepengen Tuhan taruh di hati saya, Tuhan suruh ngomong sama saudara, supaya saudara jadi orang Kristen yang luar biasa. Ladang pelayanan Tuhan banyak di luar sana. Tiap hari kau ketemu orang, itu pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup. Tiap hari ada masalah, dengarkan, itu adalah sesuatu yang harus kau selesaikan karena Tuhan taruhkan di depan matamu. Kau nggak akan bisa menantang orang yang Tuhan kirim di depanmu. Kau nggak akan bisa menyelesaikan masalah yang Tuhan izinkan di depanmu kalau kau tidak punya kuasa. The hidden power pertama yang saya ajarkan di minggu ini, punyalah gaya hidup berpuasa. Saya berpuasa, tanya saya, sudah hampir 2 minggu saya berpuasa. Kalau saya ikutin saya kalau mampu. Tapi malah tidak puasa Senin, Kamis. Saya sudah minta tim saya mau program nanti untuk melakukan pelayanan holistik, untuk mulai doa dan puasa setiap Senin dan Kamis. Saya mengajak jemaat juga untuk berpuasa. Kalau kau berpuasa, kau akan punya kuasa. Kalau kau punya kuasa, nggak ada lagi lawan saudara. Sepanjang di bumi ini, kau hidup lebih dari seorang pemenang. Turunkan kepala kita.